Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang menjawab pertanyaan dari Bang Agoy. Katanya bagus mana Bang? Akuarium kaca baru atau kaca bekas atau kaca bongkaran? Menurut saya kacanya itu sama aja, cuman pembuatan akuariumnya yang kurang teliti atau kurang rapi. Pertama-tama ini penggerindaan kaca harus benar-benar halus. Penggerindaan kaca samping panjang ini harus halus. Terus penggerindaan ini samping pendek nih samping pendek juga harus halus, benar-benar halus, gerindanya rapi. Terus pengelemannya juga jangan ditekan banget, kita harus mengikuti kaca. Seperti ini contohnya, langsung kita praktekin. Ini untuk dasarnya kita kasih dulu ya. Dasar kita kasih, ini juga kita kasih. Jangan lupa ini dilap. Suka ada debu-debu kaca atau debu-debu yang kasar ketiban, dia jadi tertekan gitu, jadi itu menyebabkan pecah juga bisa. Nih, ketika ditekan gini, kalau bersih terus kacanya halus, nggak mungkin tajam dia di dalamnya. Mau kacanya dasarnya tebal juga, kalau memang kacanya tajam bisa pecah. Tempatnya sempit nih, maklum, lagi ada orderan nih. Penekanan juga jangan terlalu tekan, terlalu rapat, kasih jarak 1 mili lah untuk lem, jadi aman. Nah seperti ini, pecah samping harus dilap juga. Ini juga dilap nih biar debu-debu nggak ada debu atau ya semacam kaca-kaca bekas potong, debu-debu kaca gitu. Nah ini juga harus benar-benar rata, jadi nggak tajam ke bawahnya. Mau kaca baru, kaca bekas, kalau penggerindaannya nggak tajam aman. Mau 5 mili, mau 10 mili, kalau gerindanya nggak bagus juga pecah. Makanya ketika pemotongan kaca juga diperhatikan. Pemotongan kacanya juga harus benar-benar rapi, penggerindaan, pengeleman itu memang harus benar-benar dilihatin, diperhatikan. Tak mentang-mentang pecah kaca, pakai kaca bekas nih gampang pecah, atau kaca baru nih. Kalau kaca baru sama kaca bekas itu bedanya, kalau kaca baru itu lebih apa ya, bening, kayak masih ada pelapis minyaknya gitu. Bang, mana sih kaca yang kuat? Kaca kuat memang ada beberapa merek kaca yang lebih bagus, kuat dan bening. Nah ini juga ketika pengeleman jangan lupa, walaupun agak capek harus dilap. Nah semua sisi-sisinya harus dilap. Nah ketika pengeleman juga jangan terlalu ditekan, dia asal nempel aja. Yang penting ada jarak 1 mili untuk lem, jangan ditekan banget.
udah jadi. Jadi kenapa kaca itu lebih kuat mana katanya, kata Bang Agoy, kaca bekas apa kaca baru? Kalau pengalaman saya, kaca baru atau kaca bekas sama aja kuat. Yang penting pengelemannya, penggerindaannya, dan pemotongannya itu harus benar-benar rapih untuk mencegah yang tadi. Tajam menekan ke dalam sini, terus lama-lama beban air juga menambah, pecah. Tadi bilangnya kacanya kurang bagus. Terus mereknya apa? Kalau menurut saya itu dari pembuatannya. Oke, untuk selanjutnya bisa ditanya di bawah kolom komentar atau langsung WhatsApp. Aku 5000. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.